Dwi juga tadi Pak Sin juga menyinggung. Nah, saya singgung lagi masalah fase pengembangan COVID. Ini data saya ambil dari Pak Sabta Nirwandaya, jadi mantan Wakil Menteri Pariwisata dari yang lalu. Beliau menggambarkan ada fase pre-COVID, di mana Indonesia Tourism Performance lagi naik, pokoknya lebih naik ya, global tourism lebih bagus-bagusnya. Lalu situasi yang sekarang ini, di mana kita lagi semua berusaha untuk bertahan, untuk bisa menyesuaikan diri, ya, sambil mencari opportunity yang baru. Tadi idenya Pak Dwi juga, di mana akhirnya hotel mengeluarkan layanan keluar, jadi stafnya memberikan layanan home cleaning. Nah, itu luar biasa, salah satu cara survival-nya, yaitu cara-cara survival aksi-aksi untuk bertahan hidup. Dan untuk fase berikutnya ada recovery program. Ini skenario-nya sudah mulai dibangun, harus mulai diriset mulai sekarang. Bagaimana memahami penyebaran penyakit itu bagaimana, skenario-nya, sequence of service-nya nanti bagaimana, ekonomi dibangun seperti apa. Lalu fase terakhir new normal. New normal ini ya sudah mulai dari sekarang sebenarnya, bukan fase terakhir. Karena new normal ini ya bukan sesuatu yang kita tuju, kita sudah mulai mengarah ke sana. Nah, new normal ini dalam dunia bisnis pariwisata itu apa? Diterjemahkan kemana? Kalau kita ngomong masing-masing sektor itu ada SOP layanan. Nah, kita bergerak di situ, kita berbicara pada sequence of service. Katakanlah misalnya hotel, itu dulunya sequence of service-nya dari front office itu misalnya greeting, lalu menerima tamu, menerima tamu check-in, meminta ID dan sebagainya, itu sequence of service-nya kan. Nah, sekarang dengan kondisi seperti ini, sequence service-nya berbeda lagi. Ya, pasti akan ada cek suhu tubuh, lalu pemberian hand sanitizer, lalu pemberian uang tidak menerima cash. Ya, kalau cash pun juga ada media untuk menaruh uang cash-nya. Jadi sequence of service-nya akan dirubah seperti itu untuk cara-cara adaptasi, dan kita semua harus membiasakan diri untuk itu. Ini fakta yang kemarin ya, Indonesia, kita semua itu lagi ngempet pergi dong. Kita semua lagi ngempet pergi. Sekarang kita tidak bisa pergi karena masih banyak larangan-larangan aturan-aturan dari pemerintah, dan itu sangat memang harus dibutuhkan. Lalu juga kita masih sadar bahwa banyak orang yang juga tidak aware dengan kondisi sekarang ini. Jadi banyak yang tidak pakai masker dan sebagainya. Social distancing sangat belum dilakukan secara serius. Tapi kehasrat untuk pergi tetap ada. Ini salah satu contoh ya. Ketika sudah penerbangan dibuka itu langsung membludak. Terus sudah ada tanpa physical distancing lagi kalau gini. Ini SOP-nya sudah nggak bisa jalan nggak gini. Nah, ini sekarang saya berbagi bagaimana secara akademis ya, beberapa konsep yang ditawarkan. Ini semua dari hasil riset yang dilakukan oleh para peneliti pariwisata untuk beberapa hal yang bisa dilakukan dan wajib dilakukan oleh para pelaku usaha. Saya lihat satu ya, kita bicara satu. Menerapkan prinsip kebersihan dan pelayanan prima dan protokol kesehatan yang ketat sesuai standar WHO dalam menghadapi COVID di setiap usaha mereka. Ini wajib. Ini sudah bukan lagi pilihan, ini wajib. Ini bukan lagi layanan tambahan, tidak, ini wajib jadinya. Lalu menerapkan manajemen pengunjung yang baik. Nah, carrying capacity. Kalau kita ngomong sustainable tourism itu salah satu komponennya carrying capacity. Jadi bagaimana satu tempat itu muat berapa sih, ya? Muat berapa? Misalnya Borobudur itu muat berapa maksimal dalam satu waktu. Itu carrying capacity. Selama ini tidak pernah diperhitungkan, tidak pernah diberikan secara serius. Ya, ini sekarang kita mau harus memberikan itu. Crowd management itu harus dilakukan. Carrying capacity itu harus dilakukan di semua lini, tidak hanya di objek wisata yang alam, tapi juga di unit bisnis kita, hotel, restoran, dan sebagainya itu. Membuat inovasi bisnis itu pasti, ya, teman-teman pengusaha, orang-orang yang paling kreatif untuk membuat ini, karena power of pepet itu akan selalu ada. Semua ini pepet semua, ilmunya dikeluarkan semua untuk surviving, ya. Lalu menyebarkan berita dan semangat positif itu penting. Kita harus menyebarkan semangat positif bahwa pariwisata lagi menderita, tapi akan bangkit. Ya, ini cara-cara beradaptasi kita. Dan ini sangat wajar dilakukan. Di kolom yang saya sampaikan tadi ada propensity to travel factor. Setelah COVID, ya, itu maksudnya setelah COVID itu artinya setelah sudah bisa dikontrol, dikendalikan gitu ya. Yang jadi perhatikan orang itu pasti ketika traveling, maka dia akan memikirkan kesehatannya dulu. Aku sehat, enggak cukup untuk traveling, enggak. Lalu ada self assurance. Ya, jadi ada, halo? Ya, masih lanjut Pak. Masih ya? Masih oke Pak. Suara Bapak dan slide-nya masih kelihatan Pak, jelas. Silakan Pak. Jadi self assurance-nya perlu dipikirkan. Ada itu hubungan dengan industri asuransi dan sebagainya. Travel advisory juga tetap akan
dibutuhkan informasinya di masing-masing destinasi. Ya. Lalu pilihan destinasi itu mereka akan melihat dari sisi apa? Destinasi itu, apakah hotel atau restoran itu apakah punya mitigasi sistem yang bagus. Ya. Jadi metode pencegahan bencana, mitigasi sistem itu artinya bagaimana bencana bisa diminimalkan. Nah, itu hotel ini atau restoran ini atau destinasi ini atau area itu sudah bisa melaksanakan itu atau enggak. Lalu health and safety standard itu juga dipikirkan. Sama sustainable destination. Ini jadi hal-hal yang utama nanti di kondisi pariwisata masa depan. Ya, yang kita lewati bersama. Ini salah satu contoh gambar saja. Beberapa hotel sudah melakukan ini kan sequence of service-nya sudah ditambahin ya, bukan dikurangi tapi ditambahin layanannya. Ya, proses tamu karyawannya dulu dicek, lalu tamunya lalu dikasih hand sanitizer di setiap ujung yang disentuh publik di lift ya itu dibersihkan setiap saat. Lalu ketika housekeeping juga membersihkan semua akan ada pola penambahan sequence of service. Ini contoh-contoh bagaimana teman-teman hotel itu berusaha untuk bertahan ya. Ada untuk cash flow tentu saja mendapatkan uang untuk bertahan sekarang ini tentu membeli jual voucher katakanlah ada istilah buy no stay later ya, buy no pay later. Lalu staycation tadi sudah disinggung sama Pak juga ini jadi produk-produk yang dilakukan oleh banyak hotel. Ada produk yang long stay yang ini contoh-contohnya banyak dilakukan di grup-grup besar semua melakukan ini. Nah, ini salah satu bagaimana transportasi ya ini Bluebird ya kita sama-sama tahu yang sangat open di dunia taksi di Indonesia dia sudah duluan untuk melakukan ini sequence of service-nya ini kan ditambah jadi dulunya kan nggak seperti ini nggak sampai seperti ini tapi ini kan ditambahin sama mereka untuk memastikan oleh wisatawan atau pengguna taksinya supaya nyaman dan merasa aman ya. Lalu pengembangan, ini saya ambil contoh beberapa saja, rumah makan. Bagaimana rumah makan, apakah restoran harus bisa menghadapi ini? Satu, tentu saja penerapan standar tinggi kebersihan restoran, meliputi area dapur, tempat makan, sampai toiletnya. Ya, toilet itu seringkali dilalaikan oleh banyak orang. Ya. Tapi ini penting sekarang, semua area harus bersih. Kedua, penerapan standar HACCP. Ya. HACCP Critical Control Point. Penting, bagaimana pengolahan makanan, ya, penerimaan makanan, lalu bagaimana makanan disimpan, suhu berapa, pengolahan bagaimana, disajikan bagaimana. Ini jadi sesuatu yang penting. Ya, jadi diharapkan bisnis-bisnis yang bisa memanage dengan ini dan mengkomunikasikan ke publik, mereka bisa bertahan. Ya. Lalu menu-menu lokal kita ini lagi naik daun, jamu-jamuan, rempah-rempah kita, semua masakan yang banyak rempahnya rendang misalnya dan sebagainya. Itu jadi menu-menu yang harusnya ada di hotel dan restoran. Jadi sudah tidak menu-menu western, menu-menu Asia yang lain memang oke ya, tapi sekarang kita saatnya untuk bisa meningkatkan menu-menu lokal kita, minuman dan makanan. Lalu menyiapkan menu khusus delivery dan menyediakan layanan delivery. Ini juga hal yang kita bisa lakukan, membuat kemasannya aman take away. Salah satu tips sebenarnya, kalau take away itu kita harus kasih namanya tips itu loh. Jadi untuk pengikat itu supaya aman, misalnya bahwa itu aman. Dia karet tips itu ya yang bisa untuk mengikat itu ya. Itu salah satu cara untuk membuat kemasannya aman. Lalu yang terakhir melaksanakan protokol kesehatan. Sama seperti tadi, cek suhu tubuh, seluruh pegawai memakai masker, tempat cuci tangan, dan sebagainya, menjaga social distancing. Contoh-contoh ini ada contoh-contohnya yang bisa saya sampaikan. Contohnya ya, lalu ada di kitchen juga, sampai pada di restorannya, ada dikasih tanda, dan sebagainya. Nantinya saya yakin beberapa restoran akan ada sistem kubikel, jadi dibatasi gitu ya. Jadi tidak bisa itu. Oke, bagaimana bagi kami? Kami bagi dunia pariwisata itu terdampak banget karena artinya metode online itu jadi sesuatu kebutuhan yang penting. Ya, ini yang kita terapkan. Apalagi kalau dunia pariwisata itu banyak ininya, banyak prakteknya metodenya itu. Jadi kita harus bisa memberikan layanan yang penting untuk ini. Kedua, CL pembelajaran harus tetap tercapai, tetap tidak bisa dikurangi, ya, harus bisa dilaksanakan terus. Lalu memastikan kualitas belajar mahasiswa tetap terjaga, walaupun online harus sama dengan offline, jadi tidak bisa dikurangi kualitas pembelajarannya. Menggunakan cara-cara kreatif secara online, ya, bagaimana membuat modul pelatihan, membuat video tutorial untuk instruksi pembelajaran, memaksimalkan menggunakan sosial media. Ini yang dilakukan oleh para pendidikan pariwisata. Sangat tidak mudah, tapi semua harus melakukannya. Ya. Lalu meningkatkan kerjasama di sini, khususnya dalam program magang.
Semua pendidikan pariwisata pasti ada program magang, dan ini yang dibutuhkan sekarang, bagaimana industri juga terlibat dari awal supaya mereka juga siap untuk kondisi seperti ini. Dan ini yang uniknya adalah dampak pandemik virus corona ini membuat kita lebih inovatif. Tadi sudah disampaikan Pak Dwi, salah satu ekspor di Eropa ini berdampak beratnya itu sudah melakukan seperti ini. Ya, ini adalah cara-cara inovatif yang dikeluarkan oleh pengusaha akhirnya. Ya. Ini virtual tour, ya ini sudah jadi kebutuhan nantinya. Ya ini mungkin Bapak Ibu kalau ke Bali sudah ada seperti ini, ada satu wahana yang kita masuk ke dalam, ya kebetulan itu di grupnya Trans Studio, ya kita bisa mengelilingi Indonesia dengan secara virtual, ya dan itu pengunjungnya banyak. Artinya ini ada potensi dilakukan secara personal, dan ini jadi tren ya dalam kondisi seperti ini. Sekarang saya mengajak ke setelah itu apa ya, ini hal yang terakhir aja, beberapa itu kalau new normal tadi apa yang terjadi ketika semua sudah terkontrol, ya teman-teman di hotel, di restoran, di transport itu sudah mengeluarkan protokolnya masing-masing, sequence of service-nya sudah dirubah, disesuaikan, ya. Lalu bagaimana? Tetapi sebelum mengajak ke sini, apakah mungkin membuat orang itu seperti itu? Bapak Ibu ingat bahwa sebelumnya dulu waktu bom Bali, sebelum bom Bali 1, bom Bali 2, salah satu hotel bintang 5 ya, misalnya hotel bintang 5 itu tidak terlalu mengharuskan ada anjing pelacak, ya. Untuk kriteria penilaian misalnya. Kalau sekarang ini, kalau kriteria bintang 5, kalau nilainya akan bagus ya, bagus sekali, itu salah satu poinnya adalah ada anjing pelacak. Ya, berarti ini kan ada penambahan servis dan layanan karena hal ini, perubahan layanan dan ini disepakati oleh semuanya. Kedua, contoh lagi adalah ketika kasus 911, ya ini kembali ke faktor keamanan. Ketika dulu sebelum kasus 911 kita masuk pesawat tidak terlalu risau masalah cairan di atas 100 mm itu tidak terlalu risau, ya selama bisa masuk akal masih bisa masuk dan sebagainya. Tapi setelah kasus 911 itu jadi problem global, artinya sampai aturan diketatkan, sabuk dilepas, ya yang logam semua itu jadi checkpoint kan. Kenapa itu terjadi? Ya after kejadian yang sangat mengejutkan semua orang, protokol keamanan bandara sudah berubah gara-gara kasus itu. Nah sekarang ini juga hal yang sama, protokol kesehatan, protokol layanan teman-teman di hotel, di restoran, di tempat wisata, itu pasti akan berubah dengan hal seperti ini. Contohnya misalnya dimasuk di objek wisata, bagaimana bisa kita merubahnya? Social distancing atau perlindungan. Tidak mustahil Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masuk ke wahana ini salju gitu ya, harus apa? Kan harus pakai baju dingin, pakai sarung tangan, ya pakai kerukupan untuk masuk ke wahana salju. Bisa jadi nanti teman-teman objek wisata juga memikirkan untuk menyewakan baju yang semacam ponco untuk keamanan customer. Jadi tiket masuknya termasuk itu gitu ya, termasuk itu yang nanti bisa dicuci ulang atau terus harus pakai langsung dibuang. Macam-macam skemanya. Ini pasti akan banyak dilakukan kreativitas teman-teman di objek wisata untuk bertahan. Jadi ini sudah bisa dilakukan. Model bisnis yang satu diterapkan ke model bisnis yang lainnya untuk bisa melakukan itu. Nah, kalau ini semua terjadi. Pak Agus, waktunya tinggal 1 menit. Ini 1 menit saja. Domestic traveling akan jadi yang utama untuk menyelamatkan pariwisata Indonesia ketika semua sudah menurun, terkontrol. Domestic traveling di Cina pun sudah terjadi ya. Ini momen lockdown membuat orang traveling. Nah, Cina keluar semua setelah di lockdown ya. Lalu di Amerika juga ada penelitian mengatakan bahwa setelah dikontrol itu ada revenge traveling. Dan Y sama Z ini yang tidak terlalu rentan dengan ini, mereka akan benar-benar balas dendam untuk travelingnya. Ini di Amerika. Kondisi Indonesia bagaimana? Tadi sudah sempat disinggung sama Pak Asid bahwa kondisinya akan mengarah ke quality tourism. Jadi after corona selesai, staycation jadi prediksi primadona. Lalu staycation itu dia akan tinggal lebih lama, ya tidak berkerumun, lebih lama, lebih berkualitas, menikmati alam, ya dan sebagainya. Oke, responsible traveling ini jadi tren yang pertama ya. Jadi kedua ada adventure travel, itu akan 78% akan lebihnya lebih sadar tentang etika. Lalu Booking.com juga mengatakan bahwa sustainable traveling akan jadi tren. Lalu ini juga ada beberapa eco-friendly destinasi. Ini riset menunjukkan bahwa responsible traveling akan jadi yang utama. Oke, ini bisa dilihat saya akhiri dengan video singkat aja, ya. Ini yang terjadi di Thailand, sudah example of the new normal.
tidak bersentuhan dengan manusia satupun ya Pak Agus ya ini ya. Ya. Ini kalau sudah kita sudah membiasakan ini jadi biasa semuanya. Ya. Integrasi dengan digital ya Pak kurang lebih ya. Ya. Oke. Ya mungkin sebentar lagi di Indonesia akan sama ya Pak, beberapa mall ya juga sudah menerapkan protokol ini ya Pak. Ya. Ya. Sampai detail itu ya, ya uang juga. Betul, betul. Jadi semua sudah disiapkan. Iya. Nah kalau minum aja Pak, maskernya harus dibuka Pak. Ya. Masuk restoran juga prosedurnya sama, diterapkan berulang-ulang. Jadi kan jadi normal. Di hotel, di mall. Ketika semua sudah melakukannya dan terbiasa melakukannya, sequence service ini jadi normal. Dan sampai ini di toilet pun juga permanen, dilihat. Pak, ya? Bukan hanya sementara. Kita harus membiasakan diri. Baik. Bagaimana cara prosedurnya juga dilakukan semuanya. Menarik videonya, Pak. Saling bertolak belakang ya waktu masuk lift. Baik. Ya. Bagaimana protokolnya dilakukan ya semuanya. Staf juga didisinfektan. Nah. Ini sudah dilakukan sedetail ini. Iya. Hampir semua sektor, Pak, udah menerapkan ya. Ya. Ketika tutup, dibersihkan ini isunya. Ya. Oke. Baik. Ya, jadi begitu. Ibu, kalau di sini bisa kita hadapi bersama dengan menyesuaikan diri dan new normal bisa kita. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih.